beberapa kayak orang yang petinggi-petinggi gitu datang, tapi ya cuman kayak ngobrol biasanya, kayak nanya kasusnya gimana, terus kayak ya ngebantu dalam ya kata-kata aja gitu. Jadi ngomong doang ya. Iya gitu. Mau nyari keadilan gitu-gitu sebenarnya dia kalau ngikutin yang jahat sebenarnya lebih enak gitu loh. Ya kalau ngebela yang jahat tuh pengacara lebih enak jahat, gitu ya. Lebih enak daripada ngebela yang kecil, tapi yang kecil kan tertindas gitu loh. Kenapa yakin ya kalau papa dikriminalkan? Nah itu coba dijawab. Jadi pertama-tama kasusnya kan tentang papaku alamatnya dipakai. Alamat kantornya dipakai buat kliennya waktu dulu bikin taruh di KTP itu ada alamatnya papa aku. Terus dia buat KTP itu dia ajuin klaim ke asuransi. Nah, terus papa aku sekarang dipenjarain karena yang kasus itu yang KTP itu alamatnya dipakai. Kita mengadakan demo hari ini karena sistem hukum di Indonesia sudah bobrok. Hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Harus ada orang yang berani berbicara untuk mengubah hukum yang berantakan. Ayah saya adalah salah satu dari sedikit orang banyak yang berani untuk mengubah sistem hukum yang berantakan. Namun banyak oknum dari kejaksaan yang tidak suka. Karena itu mereka takut kepada ayah saya, tidak berani untuk melayang sendiri, dan mereka memakai tangan kotor untuk meroyok. Sekarang kalau saya lihat, hukum di Indonesia ini bukan dipakai untuk menegakkan keadilan, tapi hanya dipakai sebagai alat politik. Orang yang nggak punya uang dan kekuasaan, atau mereka tidak viral, mereka tidak bisa mendapatkan keadilan. Menyejukkan hati lah gitu, karena kami sedang menghadapi sebuah persidangan, tapi diberi kabar bahwa ada pengembangan lagi gitu. Sebelumnya, sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini yang kini sedang disidang di pengadilan. Polda Metro Jaya menetapkan 30 tersangka mafia tanah. 13 orang diantaranya merupakan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN). Saudara tadi ini membahas masalah pertanahan ya, kan banyak mafia tanah, di mana orang nggak punya hak atas tanah, tiba-tiba menanti pengadilan sampai ke tingkat Mahkamah Agung, padahal itu tanah negara, tanah rakyat gitu. Nah, ini kita sekarang akan tegas. Selamat siang semuanya, kembali lagi di YouTube Quotient TV. Selamat siang Pak. Selamat siang. Salam kenal, nama saya Cat Victoria Lim. Sebelum mulai boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, pemirsa di seluruh tanah air, hari ini FKMTI kedatangan Cathy. Beliau adalah anaknya Alvin Lim, ya, pengacara kondang yang berani mengutarakan sebuah kebenaran dengan menerima segala konsekuensinya. Kepada Cathy, terima kasih sudah datang ke FKMTI. Mudah-mudahan ya pertemuan ini membawa pencerahan buat seluruh rakyat Indonesia. Selamat datang di FKMTI. Jadi kan Bapak korban mafia tanah. Nah, mafia tanah itu kan berarti tanah Bapak diambil gitu kan sama mafia. Itu bisa diambil tuh caranya gimana? Biasanya yang terjadi di FKMT itu dia mengambil tanah korbannya, saya menggunakan, contohnya saya nih, dia ada sertifikat 1633 atas nama PT BMJ, ya 12 hektar ditimpakan di atas tanah saya. Walaupun saya punya surat, dibilang nanti dia bilang ayo di pengadilan. Tanahnya ditimpa maksudnya diambil, ditimpa? Jadi suratnya itu dia bilang, surat ini kan di tempat lain, tapi dia bilang di sini tanahnya. Oh, jadi tempatnya berbeda gitu? Iya. Buat ngelegalin surat itu? Iya. Ada banyak tempat gitu? Jadi bukan. Ada sertifikat di tempat lain. Nah, tapi didalilkan di tanah kita. Ada sertifikat, kamu katakan sertifikat di Karawaci. Nah, kamu ada tanah di Tangerang, di Cengkareng. Nanti dibawa sertifikat yang di Karawaci. Dia bilang diambil di tanah di Cengkareng. Nah, oke, kamu marah. Aku ada sertifikat. Emang di sertifikat nggak dibilang sertifikat atas Cengkareng, atas Karawaci gitu? Oh, memang ditulis. Ditulis? Iya. Tapi kok bisa bilang itu Karawaci padahal Cengkareng?
asal dasar. Jadi gini. Yang umumnya terjadi di FKMTI adalah error in object. Tapi tetap menang mafia. Maksudnya begini. Sertifikat memang di lokasi itu. Oke, pamannya gini ya, analoginya. Lebih gampang nih. Kamu punya rumah, punya surat. Oke. Tapi saya menang di pengadilan ya bahwa tanah itu punya kamu, punya saya. Contohnya gini. Kamu punya tanah, saya bertarung sama orang lain. Ya, saya bertarung, katakan si punya tanah si C. Yang bertarung di pengadilan adalah A dan B. Menang si B. Si B datangi Keti, itu tanahku bukan tanahmu. Mana buktinya tanah kamu? Ini aku menang di pengadilan. Lah, tapi kan tanah aku nggak ke pengadilan. Iya, itu nggak tahu ya Kak. Kita ribut kan? Kamu datang ke BPN. Iya dong, loh, kok Pak Budi ngambil tanah saya? Kok bisa dia menang di pengadilan? Iya kan? Tanah punya aku itu. Iya, kok ngakunya kayak tanah gua? Dia bilang, Keti, Pak Budi itu menang di pengadilan. Kalau kamu tidak suka, ya silahkan gugat Pak Budi gitu loh. Menang di pengadilan atas dasar apa kok bisa menang padahal tanahnya punya kita? Itu ya, saya antar mafia. Terus Bapak tanahnya sekarang udah diambil berarti? Iya. Iya. Udah diambil. Udah diambil. Iya, karena dia menang di pengadilan. Bukan, itu begitu pada umumnya di FKMTI. Kalau terkait kasus saya punya girik, ya, girik ya. Itu tanah. Punya tanah. Dasar bukti kepemilikannya suratnya girik, ada AJB-nya. Si perampas mafia mengambil itu menggunakan sertifikat yang sebenarnya tidak di tempat saya. Oh, terus kok bisa tanah Bapak diambil, sertifikatnya diapa-apain gitu sama dia? Apa gimana? Oh, bukan. Diambil, saya lapor ke polisi bahwa sertifikatnya bukan di situ. Ini loh buktinya, ini surat lurahnya, ini surat camatnya, bahwa sertifikatnya itu di sana. Polisi nggak mau tahu. Dia ada bukti nggak kalau itu sertifikatnya asli di tempatnya Bapak itu? Dia nggak punya bukti. Ada sertifikat asli dikeluarkan BPN, tapi bukan di tempat kita gitu loh, tempat yang lain. Iya. Kita ngomong kepada penyidik, ini tempat lain, nggak laku. Tetap dia nggak bawa bukti juga, gitu. Kenapa? Yang lawannya Bapak nggak bawa bukti juga, kayak bukti, nih ini atas tempat ini, sertifikatnya itu di tempat ini. Kan kalau misalnya beda tempat, bisa di ini, yang Bapak kan tempat yang ini, nah yang punya dia tempatnya lain gitu. Kita sudah kasih tahu, yang bilang itu lurah camat, bahwa sertifikat yang ngambil tanah Budi itu di sini loh tempatnya, bukan di situ. Nggak mau, nggak ditangkap itu sama penegak hukum. Bapak nggak ambil buktinya yang itu? Udah buktinya, ini buktinya semua. Itu kan bukti punya Bapak. Nah yang bukti punya dia? Ini ada buktinya punya dia. Punya dia itu tempatnya lain. Ini gitu. ada. Ada. Udah Bapak kasih? Udah. Terus mereka gimana? Polisi nggak mau nangkep. Terus kasus Bapak dihentikan? Iya. Terus jadi sekarang tanah Bapak punya dia? Dia udah diambil. Kontainer saya 5 aja dicuri, orangnya nggak ketangkep. Padahal di depan mata orangnya. Kok bisa kayak gitu? Iya, ya itulah faktanya. Nah sekarang saya udah dipukul di atas tanah sendiri, 5 kontainer dicuri, terus tanah diambil, saya dijadikan tersangka karena surat saya dibilang palsu. Loh, surat palsu yang mana? Surat yang ini palsu gitu, kalau tanahnya punya Bapak di tempat itu iya, bilang palsu? Iya. Dia yang laporin? Iya, dia yang laporin. Yang kita laporin nggak ditangkap. Paham sekarang kan? Jadi kalau sudah gembong mafia tanah melaporkan you, kuncinya pilihannya cuma satu. Lu serahkan tanah atau lu masuk penjara. Udah gitu aja. Itulah hukum di negeri ini. Jadi tergantung yang mereka aja, yang asli tuh yang mana, mereka bisa milih. Maksudnya kayak yang aparat penegak hukum oknumnya itu bisa milih mau menangin yang mana gitu. Iya. Yang bener. Kalau misalnya yang ini walaupun palsu bisa dibikin seolah yang itu yang asli gitu. Iya. Mereka nggak dari dua pihak gitu diambil, kayak yang satu ini buktinya, yang satu buktinya, terus di review gitu di pengadilan apa di mana gitu. Ini kan belum tahap pengadilan. Nggak bisa sampai ke tahap pengadilan.
Bisa. Cuman kalau tahap pengadilan ya kita tahu sendiri, putusan pengadilan belum tentu juga kamu menang. Ya, iya sih, butuh duit lagi buat Iya. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kamu sudah berurusan dengan mafia, tidak punya duit, 30% dari nilai aset kamu yang kamu pertahankan pasti hilang. Bayangkan ini aset 300 miliar. Saya harus punya 100 miliar. Jadi kalau Bapak punya bukti, mafia tanahnya juga misalnya nggak punya bukti, asal dia punya duit dia bisa ambil tanah Bapak itu. Oh gitu banget ya? Iya, memang faktanya itu. Terus nggak ada kayak ininya apa gitu kalau untuk memutuskan harus kayak ada kebijakan, harus ininya dilihat, ininya apa buktinya itu kalau misalnya tempatnya emang di situ gitu. Oke, itu pertanyaannya bagus sekali. Nah, karena begini Kathy, karena penyelesaian konflik pertanahan itu kan di 3 lembaga ini yang utama. Satu di BPN, satu di aparat penegak hukum, satu di peradilan kan. Penegak hukum itu kepolisian dan kejaksaan kan. Tapi faktanya masalah konflik pertanahan kan nggak berkesudahan tuh. Bahkan makin besar kan. Presiden ini berantas gebuk mafia tanah. Iya udah 4 kali. Pertanyaannya, seorang presiden saja ya itu tidak jalan apalagi kita gitu. Makanya kita nunggu ya apakah presiden selanjutnya atau nanti bagaimana gitu ya. Kita nunggu. Yang paling penting korban mafia tanah itu menyiapkan datanya, menyimpan sedemikian rupa. Pada waktunya nanti pasti kita akan muncul. Karena kejahatan itu hanya sementara kan. Nanti pasti terbuka gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Nah, jadi oleh sebab itu, Kathy, kita sudah menyarankan kepada presiden kalau menyelesaikan konflik pertanahan di 3 lembaga ini tadi tidak selesai, kita menyarankan Perpu, dibikin ad hoc untuk yang khusus menangani konflik pertanahan. Karena tadi kan kalau di kepolisian, di kejaksaan, di peradilan dan BPN kan di ruang tertutup tuh. Artinya si korban sama si mafia sama BPN-nya. Siapa yang ngontrol? Nah, FKMTI menyarankan ini dikeluarkan, jangan lagi diselesaikan di 3 lembaga ini. Di mana? Kita bikin Perpu ad hoc penyelesaian konflik pertanahan melibatkan seluruh mahasiswa, seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Biar mereka bisa nge-review sendiri, ngelihat bukan orang oknum aparat itu yang betul. Dengan otak dia, tapi semua orang bisa memutuskan, ngejudge gitu. Iya. Jadi butuh kontrol. Kan yang masalahnya kan penegakan hukum kita ini yang kontrol siapa? Seperti penyidikan. Penyidikan seperti absolut. Begitu ditentukan tersangka dianggap bersalah. Padahal oknum penyidik emang udah bener juga? Nggak juga kan? Dia juga bisa diorder kan? Iya. Nah, faktanya mana? Banyak oknum penyidik yang dihukum kan? Jadi Bapak nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya? Mau Bapak, kalau kata mereka, ya Bapak, surat Bapak palsu, ya udah palsu, meskipun asli gitu. Iya. Mereka nggak kayak nge-review gitu suratnya, kayak dibuka, dilihat gitu. Sudah, ini kan berkas ini kan asli kan? Ini asli. Tapi dia bilang ini palsu, kan ini makanya palsu. kita bilang FKMT siap adu data bukti alas dasar hak kepemilikan awal secara terbuka di depan publik live di TV. Semua anggota FKMTI udah disiapkan. Kalau yang nggak anggota tidak, saya nggak tahu ya. Kalau anggota kita melakukan advokasi supaya datanya itu sampai kapanpun tidak hilang. Dia boleh dikriminalisasi boleh, tapi data itu sampai kapanpun tidak hilang. Kita tunggu momentum. Nah, oleh sebab itu kita berharap Pak Jokowi ini supaya dia meninggalkan legasi yang baik buat bangsa ini, ya dia harus tangani masalah penegakan hukum, karena penegakan hukum memang ya kita semua rakyat Indonesia merasakan bahwa tidak berkeadilan gitu. Masalah penegakan hukum, kalau yang lain infrastruktur bagus ya, ya kalau yang lain-lain oke lah. Tapi khusus penegakan hukum kita bilang tidak, khususnya di korban perampasan tanah. Jadi Bapak lebih pengen kasus Bapak ini bukti-bukti semuanya daripada dilihat sama oknum aparat penegak hukum, lebih mending direview secara live, mahasiswa ngelihat kayak ya, seluruh rakyat Indonesia bila perlu adu data live.
Kalau di ruang tertutup, ini terjadi kolusi. Iya, tergantung merekanya gitu. Iya. Nah, inilah yang sudah disarankan FKMTI secara konstruktif. Kita sudah paparkan di Menko Polhukam itu. Itu menurut korban-korban di FKMTI juga yang lain? Kayak maksudnya mereka pengen direview secara live gitu, itu keputusan mereka juga gitu? Iya, jadi kita FKMTI itu karena kita selama ini adalah korban yang sudah bertarung lama dengan bukti kepemilikan, bukti formal segala macam, itu juga tidak membuahkan hasil. Kan Pak Mahfud berkali-kali menyatakan banyak korban itu korban itu jadi tersangka, kan udah banyak gitu ya. Nah, kita dorong ya Menteri Menko Polhukam untuk segera membuat sebuah kebijakan yang seperti saya katakan tadi gitu. Tapi semenyedihkan itu korban-korban mafia tanah lebih pengen kasus mereka tuh direview sama orang yang bahkan nggak ada di institusi penegakan hukum. Maksudnya kayak mereka lebih pengen kayak murid-murid mahasiswa gitu yang nge-review kasus Bapak daripada orang yang memang seharusnya kayak aparat penegak hukum gitu. Oh iya, itu iya faktanya memang begitu. Itu memang ada yang ditangkap, ada mafia tanah. Saya bilang bukan mafia tanah. Itu penipu aja. Yang ditangkapin itu aparat penegak hukum. Mafia tanah sebenarnya bukan seperti itu. Mafia tanah sebenarnya adalah dia lewat menggunakan oknum penegak hukum untuk mengkriminalisasi korbannya. Oh, jadi mereka yang mafia tanah itu nggak ketangkap-tangkap karena yang ditangkap itu penyidik oknum yang ngebantuin mafia tanah itu gitu? Iya, itu salah satu atau oknum notaris, oknum yang lain, ya itu memang kasusnya penipuan, bukan mafia. Kalau saya bilang itu kejahatan biasa. Jadi aja. Yang ditangkapin itu orang yang memutuskan, tapi mafia tanah itu bisa ke orang-orang lain juga gitu. Oh jadi, iya. Mafia tanah itu nggak ditangkap, nggak tetap ditangkap. Berlanjut gitu. Iya. Padahal kami punya data. Berani nggak Pak Jokowi manggil kita? Kalau Pak Jokowi berani manggil FKMTI. Saya pernah dengar isu nanti akan dipanggil Budi bulan Februari yang lalu lah 2022 melalui salah satu relawan. Nanti Budi dipanggil, tapi sampai sekarang kita tidak dipanggil. Kalau dipanggil kami bisa memaparkan siapa mafianya, kami bisa tunjuk hidup. Padahal kalau misalnya kasus Bapak ini direview sama seluruh masyarakat di Indonesia, Bapak bisa dapat keadilan loh ya? Iya. Cuman karena orang yang memutuskan aja kalau Bapak salah. Iya. Makanya sekarang Bapak tersangka gitu ya? Jadi tersangka, ya. Sudah P21 lagi. Mengerikan. Kan syarat formilnya orang itu kan mana kalau dia bilang saya memalsukan, yang palsu itu surat palsunya mana? Iya, dia bilang gimana? Enggak. Bapak palsuin suratnya yang mana? Iya, enggak, sampai sekarang enggak tunjukin. Bapak ini tersangka pasti ada bukti dari pihak sananya tuh kalau Bapak bersalah. Nah, buktinya mana? Surat yang asli yang mana, yang palsu yang mana dia nggak tunjuk. Buktinya nggak ada? Nggak ada. Jadi dia bisa kayak semena-mena dia bilang aja kalau Bapak tersangka, udah Bapak tersangka gitu? Iya, absolut. Nggak melalui proses apa dulu gitu? Udah, dia udah panggil kita. Aku bilang setiap kita penyidikan saya tanya, suratnya yang mana yang tua palsukan? Iya, yang mana? Dia nggak pernah jawab. Hanya muter-muter aja. Terus aku mau lihat fisiknya mana. Dasar Bapak bisa tersangka tuh apa? Ya, dasarnya? Saya mana tahu. Yang ada di suratnya cuma dibilang tersangka karena apa? Diduga. Kan orang bisa tersangka kan melalui kayak penyidikan, lidikan dulu gitu kan? Iya, iya. Lah, ya terus dia menyidik, abis itu lidik, itu prosesnya tuh gimana gitu? Nah, oleh sebab itu, ini pertanyaan bagus. Nanti kita Polri itu harus ada undang-undang penyelidikan. Penyidik itu kan banyak seperti absolut. Jadi kalau sudah dilakukan itu, kalau dia melakukan pelanggaran, siapa yang bisa menangani penyidikan? Buktinya 10 masalah penyidikan kasus saya, 10 orang udah dinyatakan melanggar kode etik, dihukum. Nggak ada dihukum. Itu hasil gelar perkara di Mabes Polri loh. Siapa tadi yang kena kode etik? Penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik kena kode etik. Iya. Itu bisa kena itu dengan apa? Karena dengan Bapak melapor atau? Iya, saya melapor. Ya,
mereka tidak melakukan penyidikan secara benar, sehingga mereka diputuskan dihukumlah melanggar kode etik. Dihukumnya dengan hanya tulisan doang. Terus mereka gimana sekarang? Iya bebas aja naik pangkatnya semua. Jadi maksudnya mereka emang terbukti melanggar kode etik, iya. Tapi ya udah tulisan aja gitu. Iya. Nah, tapi seharusnya kalau misalnya penyidik ya melanggar kode etik, harusnya hukumannya apa? Ya harusnya di sidang kode etik di internalnya Polri. Di sidang nggak? Enggak. Hanya satu aja yang di Polres Jakarta Barat. Yang di sidang? Yang sidang. Yang 10, saya tahu. Yang 9 lainnya nggak di sidang? Iya, yang lain enggak. Bapak tahu dari mana nggak di sidang? Kalau di sidang, kan pasti saya dipanggil sebagai saksi. Oh, gitu. Bapak laporin 10? Saya tidak laporin. Bagaimana? Saya tidak laporin, tapi hasil gelar perkara menyatakan 10 penyidik Polda Metro Jaya melakukan diduga melanggar kode etik. Yang 1 di sidang, yang 9 tidak. Karena saya hadir. Terus Bapak nggak protes ini, kenapa yang 9 lainnya nggak di sidang gitu? Pertanyaannya protesnya kemana? Iya juga sih. Iya. Kamu mau protes kemana? Iya juga sih. Protesnya kemana kamu? Iya. Nah. Nggak ada apa kayak lembaga apa gitu yang kalau misalnya untuk protes gitu nggak ada? Saya udah ke Kompolnas, diam-diam aja, Komnas HAM diam aja, semua diam kok. Karena ini gembong mafia tanah terbesar. Yang merampas tanah Bapak tuh, tanah Bapak dirampas ada banyak tanahnya. Oh banyak, itu tuh banyak. Orangnya sama apa beda? Sama. Orangnya sama? Iya. Di Teluk Naga sana, di Teluk Naga, ada 900 hektar dikeluarkan oleh BPN dengan nama 3NIB. 3NIB, betul ya? Artinya itu udah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum BPN. Pertanyaannya, yang melanggar hukum terhadap mengeluarkan NIB 900 hektar di Teluk Naga sana, dihukum sampai sekarang nggak dihukum. NIB 900 tanah apa? 900 hektar. 900 itu tanah. Iya. Punya. Nah, dalam aturan BPN itu untuk mengeluarkan IMB, ya. IMB apa? NIB, nomor induk bidang. Nomor induk bidang. Iya. Ya, itu biasanya ada aturannya. Nggak mungkin dengan 900 hektar untuk 3 nama. Nggak bisa kayak gitu? Nggak bisa. Harusnya 900 hektar untuk berapa nama? Oh, ratusan. Nggak cuma 3 nama doang? Iya, tapi faktanya yang mengeluarkan NIB itu sampai sekarang nggak dihukum kok. Oknum BPN-nya nggak dihukum. Padahal itu dia melanggar? Iya, melanggar itu. Mana ada aturan itu. Bapak tahu dari mana dia orangnya? Bapak ada di kasus itu? Oh iya, karena banyak korban-korban yang dari Teluk Naga sana menyampaikan ke kita. Itu seharusnya punya orang lain juga berarti tangannya? Iya, artinya gini, bukan begitu. Artinya penegakan hukum baik di BPN sendiri terhadap oknum BPN pun tebang pilih. Iya, cuma maksudnya tanahnya itu kan ada 3 nama orang, jadi 3 orang punya tanah itu. Iya. Nah seharusnya tanah jadi gini, itu gimana? Itu tanah orang semua. Oh itu tanah milik bersama? Orang lain. Tiba-tiba BPN mengeluarkan NIB atas 3 orang yang bukan pemilik. Oh gitu? Ya. Kok bisa begitu? Ya, kamu tanya BPN. Ya, kamu nanti begitu? Kamu tanya nanti ke BPN. Kamu bawa korban dari Teluk Naga, ada ini salah satu. Kamu datang. Ini ada NIB 900 hektar. Itu harusnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Melanggar? Melanggar. Yang putusin itu siapa? Bapak tahu? Yang mutusin itu ya Kanwil ya lah. Ke kantor wilayah BPN. Udah dilaporin? Sudah dilaporin tapi nggak ditindak. Nggak ditindak? Oh iya, itu di majalah-majalah seperti Gatra udah naik gitu, udah lama, udah viral. Tapi enggak? Enggak juga. Jadi walaupun masyarakat udah viral, udah kor-kor juga yang pihak sananya nggak peduli gitu? Iya sama. Sampai detik ini ya diem aja. Gitu. Kok sedih banget ya? Lah. Kayak ya mereka memutuskan bisa semena-mena padahal itu juga punya kita gitu. Ya. Oleh sebab itu, kamu yang muda-muda dan nanti seluruh rakyat Indonesia itu, ya kamulah yang benari hukum yang sekarang
yang kurang baik itu kan, gitu. Jadi jangan kamu kira orang tua kamu saja yang jadi korban, ada puluhan ribu yang korban di seluruh Indonesia. Kayaknya harus diganti-ganti itu ya, maksudnya anak buahnya presiden yang misalnya kayak notaris kayak menterinya gitu, beberapa mungkin harus diganti gitu ya. Saya yakin Pak Jokowi kita nggak usah ajarin lah. Kita hanya bisa menyampaikan bahwa penegakan hukum sampai saat ini, khususnya di pertanahan, itu apapun perintah yang dia perintahkan itu belum signifikan, belum jalan. Intinya itu aja. Jadi perlu kita dorong Pak Presiden supaya beliau lebih tegas lagi terhadap para pembantunya. Dengan cara bikin kebijakan baru atau enggak dengan ini apa? Nge-review gitu, atau dengan ganti dengan orang yang bersih gitu. Iya, kalau saya kira memang dia harus melahirkan sebuah kebijakan baru. Kenapa begitu? KPK dibentuk karena lembaga aparat penegak hukum yang lainnya tidak jalan waktu itu, sehingga dibentuklah KPK. Iya. Kemudian di pertanahan juga demikian, bahwa penyelesaian konflik pertanahan itu di 3 lembaga tadi, BPN ya. Harus ada orang yang ngawasin juga ya yang di makanya kita tarik, dibikin kebijakan di mana kebijakan itu yang menjalankan, yang mengawasin itu adalah seluruh rakyat Indonesia, terutama kita perdayakan perguruan tinggi, karena perguruan tinggi ini masih punya moralitas gitu loh, punya integritas gitu loh. Dia hanya mengawal jalannya setiap kasus. Jadi kalau kita berdayakan seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini perguruan tinggi seluruh Indonesia, konflik pertanahan itu selesai dalam waktu singkat. Iya, pasti. Ya, tapi kalau seperti sekarang tidak ada terobosan dari Pak Jokowi, itu tidak akan selesai. Bahkan eskalasinya naik terus. Bapak kalau misalnya mikir mau buat ada misalkan kayak KPK gitu yang mengawasi 3 lembaga itu. Tapi kan tadi Bapak bilang aja yang di mana tuh Teluk Naga itu mereka kan Bapak udah laporin, tapi kan tetap mereka masih tebang pilih gitu. Nanti kalau misalnya bikin yang buat ngawasin 3 lembaga ini tapi bisa Bapak lapor ke sana kan, kalau ya dari contoh yang tadi kan kalau bisa tebang pilih juga gitu. Oh enggak, kan gini. Itu tebang pilih itu karena kontrolnya aja yang nggak ada. Karena oknum aparat kita sudah menjadi rahasia umum lah ya. Oke. Nah, kalau kontrolnya, kalau nanti katakan sebuah perguruan tinggi, ini kasusnya tanah kamu dirampas si A, dibawa ke perguruan Universitas Jakarta umpamanya, negeri Jakarta. Nanti di sana diadu data, mana punya kamu, mana punya si perampas. Pengen pengawasnya yang begitu, gitu. Bukan yang menghukum orang yang ini, tapi lebih mengawasi review benar-benar gitu maksudnya. Adu datanya, ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah ditahu nanti duduk perkaranya, baru dia bilang, penegak hukum, hasil penelitian kami bahwa ini punyanya si Kathy. Tapi sekarang nggak ada yang kayak gitu, di review dua-duanya. Nggak ada. Sekarang nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Tergantung merekanya gitu. Iya. Kalau memang mereka punya, gini sebenarnya kepada pemirsa seluruh tanah air, konflik tanah itu berkepanjangan. Ini fakta bahwa oknum aparat penegak hukum tidak bekerja secara profesional. Analoginya sangat sederhana. Kalau semua aparat penegak hukum, baik BPN, kepolisian, kejaksaan, bekerja sesuai dengan aturan, saya yakin tidak ada konflik pertanahan di tanah air. Logikanya sederhana kan? Iya. Kalau konflik pertanahan itu berlanjut, berarti yang perlu dikoreksi adalah oknum aparatnya kan? Iya. Karena mereka itu yang menangin mafianya. Iya, yang mereka yang menanganin konflik pertanahan. Kenapa terus berlangsung? Karena mafianya nggak ditangkap. Kenapa nggak ditangkap? Patut diduga berkolusi kan? Gitu. Sekarang mafia tanah kan terus berlanjut. Presiden itu 4 kali. Terakhir ngamuk dia, nanti dia bisa bunuh-bunuhan. Pak Presiden aja ngeluh. Iya. Apa? Saya tanya. Kalau Pak Presiden aja yang ngeluh, kita mau apa? Anaknya Presiden kan waktu itu juga tambang, mafia tambang. Tahu nggak yang di berita? Nggak tahu yang Gibran meminta backingan tambang gitu, backingan mafia tambang
dihabisin. Iya, anaknya presiden aja ngeluh. Iya, ngeluh. Tambang itu termasuk tanah kan, mafia tanah juga. Jadi kan, gini, tambang. di FKMT itu ada 5 tuh. Mafia tanah. 1 di daerah pusat pengembangan perkotaan. Nah, itu karena masalah dokumen ya. Nanti ada pemecahan wilayah, masuklah mafia tanah. Yang kedua di perkebunan. Di perkebunan itu di seluruh Indonesia itu pada umumnya dia izin HGU-nya 6.000 gitu. HGU itu apa? Hak guna usaha. Hak guna usaha. Nah, tapi nanti si perusahaan ini menguasai 10.000, 4.000 itu diambil tanah rakyat. Dalilnya Pak, yang 6.000, yang itu yang ditunjukin suratnya. Nah, suratnya dari? Yang 6.000 tadi, tapi yang dikuasai 10.000. Oke. Gitu, begitu juga di pertambangan. Pertambangan itu karena ada material tambang di situ, dibikinlah surat macam-macam. Dikalahkanlah si pemilik tanah. Yang ketiga di infrastruktur. Kamu tahu nggak di infrastruktur itu yang keempat? Jadi infrastruktur itu kamu kena ke jalan tol. Negara sudah menyiapkan dana untuk kamu, untuk tanah kamu. Negara sudah siapkan. Tapi kamu punya sertifikat hak milik umpamanya. Begitu kamu datang ke BPN, bilangnya tunggu dulu Kat, ada yang gugat kamu. Siapa yang gugat? Ada di pengadilan. Oke? Kamu bertarung di pengadilan, padahal kamu sertifikat hak milik, dia hanya cari kertas. Gugat, maksudnya dibilang? Digugat kamu. Aku digugat karena? Iya, dia bilang itu tanahku. Aku punya sertifikat, kamu bilang kan? Iya, tapi aku punya ini. Ini apa? Dari notaris? Bagaimana? Dari mana aja? Dari mana aja? Tulisan gitu, tanda tangan? Iya. Digugat di pengadilan. Kamu kan nggak bisa nerima uang tadi. Yang udah dititip di pengadilan kan? Nah, kamu harus nunggu di proses peradilan dong. Kira-kira di peradilan ini capek nggak? Keluar dana tidak? Iya, keluar. Sementara kamu nggak punya duit. Nah, yang terjadi di FKMTI, yang dia hand up, kamu hanya dapat 30% dari nilai tanah kamu, si penggugat tadi 70%. Kami ada bukti. Itu keputusan pengadilan? Iya, enggak damai. Oh, kalau misalnya kita damai? Iya, damai. Bisa begitu? Iya. Diputusinnya juga sama yang aparat? Iya, damai. Iya, dading. Nah, kalau kamu melawan terus, ini kita ada di Prabu. Kalau melawan, bisa sampai-sampai kita yang tersangka gitu? Iya. Kayak Bapak? Iya. Bapak ngelawan terus? Kita lawan terus, nggak mau damai. Gitu ya. Nah, itu ya tadi di infrastruktur ya. Begitu juga di daerah-daerah pembangunan baru. Mafia tanah itu udah memetakan, dia punya jaringan dari atas gitu. Tapi itu solusinya sih gampang. Kamu kan punya tanah itu sertifikatnya kan cuma satu, asal usulnya satu. Kita urut aja. Punya mafianya kita urut, kita adu data secara terbuka, pasti ketahuan. Iya. Iya, gampang kan? Yang kalau sekarang nggak diadu data secara terbuka? Nggak pernah, nggak ada mau. Dia sendiri yang cari, dia sendiri yang menentukan yang asli apa. Iya. Bapak kasih itunya ke mereka gitu. Iya. Mereka cuman by data aja, jadi mereka yang memutuskan. Iya, mana yang benar, mana yang enggak. Nah, kalau nanti siapa yang siapa yang mengawasin ini? Nggak ada. Nggak ada, iya. Memang ada yang ngawasin penyidik siapa? Nggak ada. Penyidiknya aja ini. Iya. Penyidiknya bisa sama mafia tanahnya. Iya. Nah, itulah yang terjadi sekarang di Republik ini. Gitu. Oke. Dah. Jadi sebaiknya presiden bikin kebijakan baru atau enggak ada pengawas ya gitu? Iya. Kenapa nggak begitu aja? Mana saya tahu, kita sudah ajukan dari 2018. Itu Pak Jokowi bilangnya itu kapan tuh? Untuk apa? Membasmi mafia tanah. Itu 22 Agustus tuh, 2022. Sidoarjo. Ini 2019 nih yang belakang. Ini 2019 nih. Nah. Kenapa Bapak ada ngomong nggak ke? Sudah, melalui relawannya sudah. Iya, bikin kebijakan baru atau ada pengawas gitu? Sudah. Oh ya, adain pengawas aja berarti? Atau nggak bikin kebijakan baru? Iya. Kenapa nggak begitu aja? Iya,
Kamu tanya ke Pak Jokowi, nanti saya suruh ketemu Pak Jokowi ya. Kamu yang ngomong. Iya. Bilang, kamu ngomong ke Pak Jokowi. Kamu ngomong dong Pak Jokowi melalui podcast ini, Pak Jokowi gitu. Aku yang ngomong. Iya. Untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Kenapa Bapak yang ngomong? Saya sudah berkali-kali. Oh, saya udah ratusan. Mungkin kamu, Pak Jokowi kan suka dengan milenial. Iya. Ya, kamu kan milenial. Kamu kan masa depan kita. Iya. Nah, sekarang kamu yang ngomong. Kalau misalnya Pak Jokowi nonton video ini, kan tadi udah misalnya mendengar diskusi saya sama Pak Budi Kendi. Kalau misalnya bisa daripada ya Bapak ngomong-ngomong terus kan perintahin anak buah buat ini itu, tapi pada akhirnya nggak dijalanin karena ya siapa tahu diduga ada ya mereka berkolusi gitu dengan mafia tanah juga anak buahnya. Lebih baik dibikin kan kayak tadi kata Pak Budi Kendi kebijakan gitu kan, atau dibikin pengawasnya biar benar-benar secara terbuka bisa direview mana yang benar. Karena kalau yang dari tadi saya dengar ternyata ini masalahnya simpel doang, kayak karena keputusan satu orang oknum ini yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah, korban bisa jadi tersangka. Kan kayak segitu cuman karena satu orang gitu. Jadi bagusnya kalau ada pengawasnya atau enggak dibikin kebijakan baru. Kalau menurut Pak Budi Kendi dan menurut saya itu sebenarnya kayak ya simpel aja, bikin aja kebijakan baru. Nah, adain aja pengawasnya. Karena kalau misalnya cuman gara-gara satu orang itu doang, kasihan semua orang yang korban di FKMTI ini. Cuman bisa jadi korban, tanahnya diambil cuman gara-gara mafia tanah yang ngaku-ngaku. Dan mafia tanah ini dengan dia udah berkolusi sama misalnya yang oknum penyidik itu, bisa tanah semua orang bisa dia ambil kalau misalnya kayak gitu. Jadi ternyata korban mafia tanah tuh kalau bisa dibilang sedih banget dengernya, cuman karena mafia tanah ini bisa sampai jadi kayak gitu. Jadi siapa saja bisa jadi korban. Iya. Oke. Gak cuma Bapak dong. Iya. Siapa saja. Ngaku-ngaku semua orang itu tanah dia juga bisa kalau kayak gitu mah. Iya. Iya. Pak Jokowi ini adalah keinginan seorang remaja. Iya. Beliau ini bukan dipolitisir, tapi memang itu hasil dari pemikirannya. Pak Jokowi, apakah nanti kita begini terus? Konflik tanah itu tidak berkesudahan. Ya, oleh sebab itu kami sudah mengajukan. Ya, ini demi supaya Pak Jokowi meninggalkan legasi yang baik ya. Pada saat nanti tidak menjabat lagi kan. Kalau misalnya Pak Jokowi dikenal bisa membantu para korban-korban kan nanti tercatat di sejarah. Orang-orang juga bisa lihat. Ya betul. Nah, kami juga kami nyampaikan kepada Pak Jokowi bahwa sertifikat yang Bapak bagi-bagikan itu pun akan mengalami ke depan itu potensi konflik yang berkepanjangan. Karena sudah terbukti bagaimana di Jasinga. Kenapa? Karena tidak berdasarkan alas dasar hak kepemilikan awal yang diajukan FKMTI. Oleh sebab itu, maka dibuat ad hoc secepatnya. Kalau memang Pak Jokowi mau meninggalkan legasi yang baik ke depan, gitu. Itu dari kita. Itu pesan ke Pak Jokowi. Bagi pihak berseberangan dari Pak Budi Kendi, kalau mau beri tanggapan atau jawaban juga boleh menghubungi kami, karena kami juga cover both side gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Terima kasih. Aku akan buktikan di pengadilan. Iya. Ayo kita pengadilan. Jangan kalian gini menggunakan kekuasaan kalian. 80% tanah kita dikuasai korporasi. 13% oleh asing. Cara-caranya seperti ini. Aku akan tunjukkan. Ayo adu data. Tapi jangan di Polda. Karena apa? 10 yang kau omongin, 11 aku nggak percaya.
Bang, tetap kita ngelaksanain. Bang, hati-hati Bang. Kekuatan jabatan kalian itu hanya masa 56 tahun. Justru kita begitu kalian turun tugas nanti, kalian akan bertanggung jawab anak cucu kalian. Iya, itu sudah resiko kami lah. Mas Irwanto, jangan gitu ngomong. Bicaralah hati nurani. Saya sudah. Aku membeli itu tanah. Iya. Ada bukti jual belinya. Iya, Bang. Di mana salahku? Ya kalau salah nanti di pengadilan saya. Kamu nggak bisa. Nggak, sekarang mana salahku? Ku tanya dulu kau, jujur dulu. Jawab pakai hati nurani. Mana yang kupalsukan? Semua keterangan sudah kita minta keterangan. Iya, Abang pun sudah kita minta. Ini ada prosesnya semuanya, Bang. Mana yang palsu? Mana yang palsu? Mana yang palsu? Tunjukkan dulu satu dulu. Pak Budi, apa pesannya Pak buat kawan-kawan? Berjuang harus kembalikan kedaulatan tanah NKRI, 80% oleh korporasi, 13% asing. Cara-cara mafia tanah mengkriminalisasi seperti itu. Ya, Pak Budi tetap gembira itu. Okay.